Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 357. Kata-kata Duanguo menimbulkan cibiran dari para pemimpin wilayah militer lainnya. Setelah mengadakan kompetisi selama bertahun-tahun, mereka semua mengetahui level wilayah militer Jinling. Sekarang kedua belah pihak sudah bertemu, tidak ada gunanya berpura-pura. Namun, semua orang adalah kawan seperjuangan dulu, dan yang lain hanya menertawakannya tanpa banyak bicara. Di hutan, Gao Feng sudah berdiri dan mengangkat jarinya ke arah Qi Hao. Jangan buang waktu. Kita harus mengikuti penilaian putaran kedua nanti, jadi hanya kita berdua. Kamu bisa bertarung 1 lawan 1, tapi orang yang kamu lawan bukanlah aku, tapi bos kami. Sambil berbicara, Qi Hao mendorong Su Chen keluar. Gao Feng adalah master di puncak alam transformasi. Ada kesenjangan yang jelas antara keduanya. Jika mereka bertarung, mereka pasti bukan lawannya. Bosmu. Gao Feng menatap Su Chen dengan bercanda dan tertawa. Qi Hao, aku benar-benar tidak bisa melihat menembus dirimu. Kamu telah mencapai puncak kekuatan batinmu. Meski begitu, kamu tidak bisa mengalahkanku. Dan anak ini bahkan tidak mengalami fluktuasi mental apapun. Dia tampak seperti orang biasa. Orang pada pandangan pertama. Anda bagaimana dia bisa membandingkan dengan saya? Bos Gao, menurutku daerah militer Jinling ingin memberi kita bantuan. Jika kita mengakui kekalahan secara langsung, kita akan kehilangan muka. Jika terjadi perkelahian, pasti akan lebih buruk. Jadi saya mengirim orang biasa untuk membandingkan lagi pula, bagi mereka, game ini hanya tentang partisipasi, tidak ada gunanya jika Anda terluka. Kamu salah mengatakan itu. Setelah mengatakan itu, Gao Feng keluar sambil tersenyum, dan kali ini Su Chen menyilangkan jari. Tidak masalah siapa yang kamu kirim. Pokoknya, ayo kita lakukan dengan cepat. Kita sedang terburu-buru. Jika wilayah militer lain dibiarkan memimpin, itu akan berdampak buruk. Apakah kamu siap? Saudaraku, tolong berhenti membuat masalah. Apalagi yang kamu persiapkan. Jangan menyebut kamu sendirian. Biarpun kalian berlima datang bersama, aku bisa dengan mudah menyelesaikannya. Itu semua masalah sepele. Sekarang kamu sudah siap, mari kita mulai. Oke, jika kamu sudah siap, ayo kita lakukan. Derung. Begitu Gao Feng selesai berbicara, Su Chen bergegas mendekat seperti kilat. Menendang Gao Feng, yang terbang mundur. Ia mematahkan beberapa pohon besar sebelum berhenti. Dan Gao Feng juga pingsan. Ju, kamu benar-benar membuat bos Gao pingsan. Apakah masyarakat di daerah militer Jinan sedikit bingung? Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika alam semesta kecil meledak, kekerasannya tidak akan terlalu besar, bukan? Dari mana asal orang ini? Oke, kaptenmu sudah diurus olehku. Apakah kamu harus memberi jalan? Memberi jalan. Ini adalah kompetisi antara 7 wilayah militer. Bisakah Anda memberi jalan untuknya? Maka kamu harus menyerah. Satu tendangan membuat bos Gao pingsan. Jika dia berani menghentikannya, dia akan ditendang hingga pingsan dan tidak akan bisa melarikan diri. Di ruang tunggu, pemandangan di hutan tersaji dengan sempurna. Melihat Gao Feng diusir oleh Su Chen, Lin Ruohan melompat. Lihat, itu saudaraku, itu saudaraku. Ruohan, jangan terlalu bersemangat dulu, ada banyak orang di sini. Duanguo berkata sambil tersenyum. Lin Ruohan dikatakan sedikit malu. Orang-orang yang duduk di sini semuanya adalah bos besar dari wilayah militer besar. Anda harus tetap bersikap rendah hati, jika tidak, Anda akan terlalu tidak berpendidikan. Lin Ruohan duduk dan Duanguo tersenyum dan berkata, Li Tua, anak laki-laki bernama Gao Feng itu memang punya beberapa trik. Jika dia tidak bisa bermain dalam waktu yang lama, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Hati Li Sueliang terbakar. Di sini pasti bagus dan murah kan? Ini jelas merupakan pembunuhan instan dengan satu gerakan, tapi tidak ada hubungannya dengan performa super panjangnya, bukan? Semua yang hadir tahu bahwa wilayah militer Jinan dan wilayah militer Jinling berimbang. Keberuntungan juga berperan besar dalam menentukan siapa yang bisa menang. Namun, anak laki-laki bernama Su Chen memang memiliki kekuatan untuk mampu membunuh puncak dalam satu gerakan. Lao Du, tolong berhenti mengolok-olok Lao Li di sini. Meskipun kamu lulus ujian pertama, tidak akan mudah ketika kamu mencapai ujian kedua. Selain kamu, 5 wilayah militer yang tersisa semuanya kuat. Pop, jika kamu ingin lulus ujian tingkat kedua, itu akan menjadi lebih sulit. Orang tua yang berbicara itu bernama Ho Dongming, panglima tertinggi wilayah militer barat laut dan tuan rumah kompetisi ini. Oke, kalian berdua, berhentilah berebut 3 melon dan 2 jujube itu. Tidak peduli apa hasil level pertama, pemenang pada akhirnya adalah wilayah militer Yanjing kita. Tidak ada keraguan tentang ini. Nama pembicaranya adalah Qiu Bocheng, mantan kepala daerah militer Yanjing. Setelah mundur, semua pelatihan di akademi militer berada di pundaknya. Tidak bisakah kamu lebih rendah hati? Meskipun kamu telah memenangkan 8 kejuaraan, ekormu masih belum terangkat ke langit.
Huo Dongming memarahi sambil tersenyum. Ini terutama karena kekuatan kita. Bahkan jika saya ingin tetap bersikap rendah hati, saya tidak bisa. Oke, aku tahu kamu yang terbaik, kenapa kita tidak memperebutkan tempat kedua? Tidak perlu bicara lebih banyak tentang kekuatan tim Dragon ya. Rekor masa lalu bisa berbicara sendiri. Dan hal yang paling menakutkan adalah pemimpin tim mereka Zhao Nantian telah menerobos ke ranah Wuzong. Hal ini membuat kekuatan tim Dragon ya tidak terlihat dan meningkat pesat. Oleh karena itu, hampir mustahil untuk mengalahkan mereka. Lumayanlah bersaing memperebutkan posisi kedua di kompetisi ini. Saat ini, masyarakat di wilayah militer lain sudah berasumsi bahwa Longya akan menjadi juara pertama. Tapi Duangwo ada di sana, duduk di sana tanpa bersuara. Itu hanya sekte seni bela diri, dan itu bukan apa-apa di mata Su Chen. Tapi sekarang, berdebat dengan mereka hanya membuang-buang waktu, gunakan saja faktanya. Di hutan, setelah menembus level pertama, Su Chen membawa Qi Hao dan yang lainnya dan dengan cepat menuju ke lokasi level kedua. Karena dalam game ini, meskipun Anda memiliki kekuatan absolut, Anda mungkin tidak bisa memenangkan kejuaraan. Kecepatan juga merupakan bagian penting. Tanda seru. Karena konflik dengan wilayah militer Jinan, Shadow telah membuang banyak waktu. Oleh karena itu, mereka harus bergegas, jika tidak, meskipun mereka tidak memiliki kekuatan, jika orang lain akhirnya memanfaatkannya, semuanya akan sia-sia. Saat sekelompok orang keluar dari hutan, pemandangan di depan mereka membuat mereka tercengang. Pasalnya tak jauh di depan ada tebing setinggi 100 meter, dan kemiringan seluruhnya hampir mencapai 90 derajat. Dan hampir tidak ada area meninggi di atasnya yang bisa digunakan untuk pendakian. Semuanya hanya bisa dicapai dengan mengandalkan kekuatan pribadi Anda. Isi penilaiannya adalah memanjat tebing setinggi 100 meter ini dengan tangan kosong. 3 teratas dengan kecepatan tercepat akan lolos ke babak berikutnya. Bab 358. Ya Tuhan, apa yang mereka lakukan di sini? Mereka benar-benar menciptakan ujian yang sulit. Bukankah ini hanya mempermainkan kita? Kata Qi Hao dengan suara mengeluh. Berhentilah mengeluh sekarang. Tidakkah kamu melihat orang-orang dari wilayah militer lain sudah mulai mendaki? Su Chen berbisik. Meskipun tembok batu di depan sangat curam, namun gagal menghentikan tim lain. Untuk mengulur waktu, mereka sudah mulai mendaki. Dan yang tercepat tentu saja adalah tim Longya dari wilayah militer Yanjing. Terutama kapten mereka Zhao Nantian telah mendaki hingga lebih dari 50 meter. Dan kecepatannya tidak melambat. Tidak mengherankan, dalam beberapa menit, dia bisa naik ke puncak. Zhao Nantian ini benar-benar mesum. Apakah dia monyet? Dia bisa memanjat begitu cepat. Berhentilah bicara omong kosong, lakukan saja urusanmu sendiri dan jangan khawatirkan orang lain. Saya mengerti, Bos Su. Meski 4 tim lainnya juga sudah mulai mendaki. Tapi tidak semua orang tergantung di dinding batu. Di antara tim mereka, ada juga beberapa orang yang lebih lemah yang kelelahan dan jatuh dari atas ketika mereka naik ke ketinggian lebih dari 20 meter. Saya mencoba beberapa kali tetapi masih belum membuahkan hasil, jadi saya menyerah begitu saja. Dan di dinding batu, hanya ada tim gigi naga, dan semua orang ada di dalamnya. Sejauh menyangkut situasi saat ini, tim Dragon ya mereka semakin dekat dengan kejuaraan. Karena hanya sedikit orang dari tim lain yang bisa memanjat. Dan tim gigi naga mereka mempertahankan kekuatan penuhnya. Kemudian di kompetisi putaran ketiga, mereka mendapat keuntungan. Jadi peluang tim lain untuk menang sudah sangat tipis. Lihat, orang yang keluar dari level pertama sebenarnya adalah Qi Hao dan yang lainnya. Melihat Qi Hao dan yang lainnya, anggota tim lainnya terkejut. Meskipun tim pedang dan tim bayangan keduanya sama. Tapi dari sudut pandang kekuatan keseluruhan, tim pedang sedikit lebih kuat dari bayangan mereka. Oleh karena itu, mereka semua secara naluriah percaya bahwa orang yang berhasil melewati level pertama adalah tim pedang. Dan ketika mereka melihat Qi Hao dan yang lainnya, mereka bahkan merasa sedikit luar biasa. Oke Qi Hao, kamu benar-benar mengalahkan pedang tajam dan melewati level pertama. Ini adalah hasil terbaikmu. Kamu harus merayakannya dengan minuman malam ini. Ini hanya perayaan. Saya harus melewati level kedua. Berdiri jauh dan jangan merusak pemandangan saya. Kamu bisa menarikku ke bawah. Aku tidak tahu berapa levelmu. Kita berdua hampir sama. Aku terjatuh ketika aku naik ke ketinggian lebih dari 20 meter. Kamu tidak jauh lebih baik, dan kamu masih yang terkuat di antara bayang-bayang. Teman-teman, diam saja di sini, tidak perlu membuang waktu, tetap sakit jika terjatuh. Pergilah, kita tidak hanya bisa melewati level pertama tahun ini, tapi kita juga bisa memenangkan pertandingan ini. Tetaplah di sini dan tonton. Bisakah kamu berhenti membuat masalah? Tidakkah kamu melihat 5 orang dari Longya tergantung di sana? Mengikuti di belakang kita adalah macan dan elang terbang. Kamu baru tiba sekarang. Tidak mungkin mengalahkan mereka. Titik. Batang. Nak, berhentilah melontarkan komentar sinis di sana. Jangan buang waktu kami. Cepat pergi. Anggota tim yang tersingkir berdiri di samping dan memandang Qi Hao dan yang lainnya dengan mata sombong. Setelah semua orang pergi, anggota tim bayangan berkumpul dan Qi Hao berkata, Bos Su,
Kamu harus naik sendiri. Jika kita tidak cukup kuat, kita pasti akan jatuh. Meski biasanya suka menyombongkan diri, Qi Hao masih sangat sadar diri. Seperti yang dikatakan rekan-rekan di wilayah militer lainnya, mereka semua memiliki kekuatan yang sama satu sama lain. Jika mereka tidak bisa bangkit, itu akan menjadi lebih mustahil bagi diri mereka sendiri. Su Chen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan mengutuk. Dengan kebajikanmu, bagaimana kamu bisa masuk ke tim bayangan? Bos Su, jangan memarahi kami. Alasan utamanya adalah kekuatan kami benar-benar tidak bagus. Kami juga perlu sedikit sadar diri. Apa yang akan kamu lakukan jika suatu hari kamu bertemu dengan marinir Amerika? Apakah kamu akan berhenti berperang? Buang senjatamu dan menyerah. Jika kamu bertemu dengan tentara bayaran terkemuka dari luar negeri, apakah kamu harus berlutut dan memohon belas kasihan? Meskipun saya bukan tentara Tiongkok, saya merasa Anda benar-benar malu. Setelah dimarahi oleh Su Cheng, Qi Hao dan yang lainnya memerah dan berkata-kata demi kata. Bos Su, jika saatnya tiba, kita pasti akan mati dalam pertempuran dan kita tidak akan menjadi pembelot. Ini seperti tentara Tiongkok. Jika kamu bahkan tidak memiliki sedikit darah pun, pulang saja dan rawat anak-anakmu. Mata Su Chen menyapu tubuh semua orang dan berkata, kamu harus ingat bahwa arti hidup bukanlah kemenangan, tapi pertempuran. Saya mengerti, Bos Su. Keluarkan semua tali di tasmu dan satukan kita berlima. Jika ada yang jatuh, akan ada yang menjagamu. Saya mengerti, Bos Su. Sebagai tanggapan, Qi Hao dan yang lainnya mengeluarkan semua tali taktis dari tas mereka dan mengikatkannya di pinggang mereka. Dan ide Su Chen sangat sederhana, dia akan menghubungkan tubuh satu sama lain dengan tali seperti tim pendaki gunung. Jika satu orang tertinggal, orang lain masih bisa membantu. Di ruang tunggu, melihat aksi tim bayangan, Duango sering mengangguk, dan bahkan ada air mata di matanya. Su Chen mungkin tampak berdarah dingin, tetapi jauh di lubuk hatinya, ada hati polos yang tidak bisa dipadamkan. Lao Du, bermain seperti ini salah. Ada apa? Penilaian untuk tingkat kedua adalah panjat tebing, bukan pendakian gunung. Dalam hal ini, jika satu orang tidak dapat mendukungnya, yang lain akan ditarik ke bawah juga. Apakah anak laki-laki yang memimpin Anda pernah mempelajari keterampilan khusus? Kesalahan tingkat rendah dalam pertarungan. Lao Huo benar. Dalam keadaan normal, tim bayangan Anda tidak mungkin menyelesaikan misi tingkat kedua, tapi ini masalah prinsip. Jika kesalahan seperti itu terjadi di operasi mendatang, maka itu akan menjadi mematikan. Karena dia baru saja tersingkir oleh tim bayangan, Li Sueliang dari wilayah militer Jinan mendengus. Ada ledakan kemarahan dalam kata-katanya, dan dia sangat tidak mau. Duango duduk di kursi, mengawasi Su Chen tanpa pergi. Sebelum hasil akhir keluar, semua opini tidak bisa dipertahankan, jadi mari kita tunggu dan lihat. Menurut Anda penilaiannya salah, tapi menurut saya, ini adalah gambaran pantang menyerah atau menyerah, dan menurut saya tim bayangan kita mungkin masih mendapatkan tempat pertama di level kedua, jadi kalian semua harus berhati-hati. Bab 359. Lao Du, ketika kamu masih seorang prajurit muda, kamu selalu kasar. Sekarang mereka berlima ingin mendaki gunung bersama. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tanpa kekuatan Longya, ini hanyalah perilaku bunuh diri. Kata Li Sueliang. Anak laki-laki bernama Su Chen pasti cukup mampu jika dia bisa mengalahkan Gao Feng. Jika dia sendirian, dia akan benar-benar bisa naik ke puncak, tapi jika dia membawa orang lain bersamanya, tidak akan ada peluang sama sekali. Titik. Karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Duanguo, Huo Dongming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan beberapa patah kata lagi. Sudah kubilang jangan khawatir. Dewa tua Duanguo berkata dengan tenang. Huo Dongming merasakan ada yang tidak beres dan berkata, Lao Du, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Katakan yang sebenarnya. Apakah anak laki-laki bernama Su Chen itu senjata rahasiamu? Kapan kamu merekrutnya? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Mereka baru saja direkrut oleh wajib militer. Untuk mencegah orang lain bergosip, Duanguo membuat sedikit kebohongan. Lao Du, apakah kamu bercanda? Huo Dongming berkata dengan heran. Ada apa? Anda baru saja merekrut seorang prajurit yang bahkan belum mempelajari semua pengetahuan teoritis tentang operasi khusus. Beraninya Anda membiarkan dia memimpin tim untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Apa maksudnya ini? Saya yakin dia memiliki kekuatan, kata Duanguo sambil tersenyum. Tidak mengherankan jika mereka adalah tentara yang baru direkrut. Li Sueliang berkata dengan nada netral. Sekarang, masing-masing dari orang-orang ini telah menjalani wajib militer sepanjang hidupnya, telah mengalami ratusan pertempuran, dan sangat akrab dengan operasi khusus di alam liar. Di mata mereka, Su Chen menggunakan metode pendakian gunung untuk memanjat batu, yang sama sekali tidak pantas untuk perilaku sembrono yang sebenarnya. Lao Du, kamu sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Bahkan kami, Longya, tidak berani mendaki gunung dengan cara ini, dan kamu masih berani bermain seperti ini. Benar-benar terlalu berani, kata Qiu Bocheng dari wilayah militer Yanjing. Tidak masalah jika kamu mengatakan lebih banyak, kita tunggu dan lihat saja. Di bawah tebing, Su Chen dan yang lainnya telah menghubungkan semua tali.
Bos Su, kita semua siap dan bisa mulai kapan saja. Mendaki, gunakan seluruh kekuatanmu untuk memberi makan dirimu sendiri. Melihat orang-orang dari daerah militer Jinling mulai memanjat batu, mereka yang lemah dan tersingkir semua duduk di sana dan menyaksikan keseruannya. Orang itu Qi Hao, tidak apa-apa untuk minum, tapi ini adalah pekerjaan teknis, jadi tunggu saja sampai dipermalukan. Untuk menjaga Qi Hao dan yang lainnya, Su Chen memanjat dengan sangat lambat. Meskipun orang-orang Longya telah mendaki hingga lebih dari 80 meter, Su Chen masih percaya diri dan naik ke puncak tebing sebagai yang pertama. Meski tiga besar semuanya bisa melaju ke level berikutnya. Namun dalam kamus Su Chen, tidak ada kata tempat kedua, apalagi tempat ketiga. Pada awalnya, tim bayangan sangat cepat, dan mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyedot susu. Namun sekarang, dengan kekuatan perangkat keras yang ada, mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk naik ke puncak. Qi Hao, kamu baru saja mendaki lebih dari 10 meter dan kamu kehabisan energi. Lebih baik cepat menyerah. Saya menemukan restoran daging kambing yang sangat lezat di kota Sankin. Saya akan mengundang Anda makan di sana malam ini. Para penonton di bawah tertawa terbahak-bahak. Brengsek, sudah kubilang, aku tidak hanya ingin mendapat tempat di babak selanjutnya, tapi aku juga ingin mendapat tempat pertama. Qi Hao, apakah kamu mabuk tadi malam? Kamu cukup rendah hati sebelumnya, kenapa kamu begitu gila sekarang? Saya seorang tentara Tiongkok. Apalagi tebing ini, meskipun itu adalah gunung pedang dan lautan api, saya harus melewatinya. Mendengar kata-kata heroik Qi Hao, Zhao Nantian memiringkan kepalanya dan tersenyum. Orang ini adalah prajurit yang baik, tetapi mendapatkan tempat pertama rasanya seperti mabuk. Bos, kamu tidak perlu memperhatikan dia. Siapa yang tidak tahu bagaimana mengucapkan kata-kata kasar? Dia akan jatuh nanti. Tidak perlu membuang waktu untuk itu. Jangan berkata begitu, nak. Aku sangat ingin melihat apa yang akan terjadi pada mereka pada akhirnya. Jika dia akan jatuh, aku pasti akan memberinya makanan enak saat kita minum di malam hari. Kalian benar-benar menyaksikan kegembiraan dan tidak takut akan masalah besar. Bos Zhao, kita akan mencapai puncak, mari kita lihat kegembiraannya dulu. Oke, pelan-pelan saja, ini juga akan menghemat energimu. Oke, di sisi tim bayangan, kecuali Su Chen. Wajah orang-orang lainnya semuanya merah dan mereka telah mencapai batas tubuh mereka. Sekalipun kamu mendaki 1 cm lebih, itu mustahil. Bos Su, kami telah mempermalukanmu, dan kami harus mengandalkanmu untuk sisanya. Qi Hao berkata dengan perasaan bersalah. Su Chen tidak mengatakan apa-apa. Dinding batu itu sangat halus, dan hanya ada sedikit tempat yang bisa digunakan untuk menarik kekuatan. Dengan kekuatan mereka, mereka mampu mendaki hampir 30 meter. Semangat mereka melampaui tubuh mereka, yang dianggap sebagai keajaiban. Kalian semua tampil bagus. Bersiaplah. Aku akan mengantarmu. Kata Su Chen. Anda mengantar kami. Qi Hao berkata dengan heran. Bos Su, apakah kamu akan membawa kami berempat sendirian? Kenapa? Tidak mungkin. Bos Su, operasi semacam ini terlalu sulit. Agak tidak realistis bagi pemain profesional untuk membawa 4 perunggu dan mengalahkan tim lawan Kings. Su Chen tidak bisa berkata-kata, ini benar-benar tidak berharga. Su Chen mendongak dan menemukan bahwa pasukan Longya hampir sampai di puncak gunung. Jika Anda tidak bekerja keras, tidak realistis untuk mendapatkan tempat pertama. Berhenti bicara omong kosong, apakah kamu siap? Siap. Suara mendesing. Meskipun Qi Hao dan yang lainnya sudah siap, gerakan Su Chen begitu eksplosif sehingga mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak lagi tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka. Karena dia merasa bukan sedang memanjat, melainkan terbang. Dan gambaran seperti ini sangat terlihat jelas di mata orang lain. Karena Su Chen berhenti di ketinggian lebih dari 30 meter di dinding batu, lalu tiba-tiba melompat hingga ketinggian lebih dari 60 meter. Apalagi dia tidak sengaja mencari tempat tinggal. Sebaliknya, dia menggunakan tangannya sendiri untuk menabrak dinding batu. Dia tiba-tiba membuat celah dan kemudian menstabilkan tubuhnya. Setelah menstabilkan tubuhnya, Su Chen melompat lagi tanpa berhenti sejenak. 30 meter lagi, dan sepenuhnya melampaui Zhao Nantian milik Longya. Ju, kamu benar-benar melampaui kami. Zhao Nantian berkata dengan heran dan bingung. Pada saat semua orang terganggu, Su Chen menggunakan kekuatannya lagi dan melompat langsung ke puncak tebing bersama tim bayangan lainnya. Mudah. Pemandangan di depanku membeku, dan semua orang tidak bergerak. Ini bukan panjat tebing, ini hanya terbang. Siapa pria yang adil dan lembut itu? Dia sebenarnya sangat cakap, membawa 4 botol minyak, dan masih memiliki kecepatan dan kekuatan seperti itu. Ini terlalu menakutkan. Bab 360. Apakah tidak ada yang salah dengan mataku? Hei, mereka benar-benar mencapai puncak dengan cara ini. Semua orang di Longya tampak bingung. Ini terlalu konyol. Apakah kamu seorang bidadari yang jatuh ke bumi? Dan sepasang sayap yang tak terlihat. Tanda seru. Ini sangat konyol. Ada keheningan di ruang tunggu. Kepala semua orang tertutup, termasuk Duanguo dan Lin Ruohan. Mereka semua memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Su Chen.
Mereka percaya bahwa Su Chen pasti bisa memimpin anggota tim lainnya ke level ketiga bersama-sama. Tapi mereka tidak menyangka Su Chen akan menggunakan metode yang hampir terbang ini untuk memimpin anggota tim dengan Shadow memenangkan tempat pertama. Shen Lu, yang duduk di barisan belakang, juga terkejut dan membuka mulutnya lebar-lebar. Dia awalnya berpikir bahwa kemenangan di level kedua ini tidak lain adalah Long Ya, karena Zhao Nantian hampir tak terkalahkan. Tapi saya tidak menyangka Su Chen benar-benar memenangkan permainan dengan cara ini. Bisakah dia benar-benar terbang? Lulu, kamu akan melakukan kesalahan kali ini. Liu Bin, yang duduk di sebelah Shen Lu, tersenyum. Ada apa? Meskipun instruktur Su sangat tampan, dia bukanlah pemain sandiwara. Dilihat dari situasi ini, dia mungkin benar-benar bisa memimpin Shadow menuju kemenangan dalam game ini. Shen Lu menyisir rambutnya karena kebiasaan dan berkata, "Saya dari wilayah militer Jinling. Saya tentu berharap mereka akan mendapatkan tempat pertama, tetapi Anda harus lebih tahu dari saya apa kekuatan Zhao Nantian dan gigi naga mereka. Jika bayangan kita ingin mendapatkan tempat pertama, di sana adalah sebuah peluang, tapi kecil sekali. Oke, apapun yang terjadi, setidaknya kita mengalahkan Long Ya di level kedua, yang bisa dianggap membawa kejayaan bagi wilayah militer Jinling." Itu benar. Setelah kejutan singkat, wajah Du Angguo menunjukkan senyuman. Tidak ada ketegangan dalam kompetisi ini, juara pertama harus dari daerah militer Jinling. Du tua, wilayah militer Jinlingmu telah merekrut tentara dalam jumlah yang luar biasa banyak tahun ini. Bahkan gigi naga pun telah dikalahkan. Itu tidak sederhana, itu tidak sederhana. Huo Dongming berkata dengan sangat iri. Anak ini seharusnya berlatih King Gong dan teknik lainnya, jika tidak, bagaimana dia bisa begitu cepat? Sekarang, kecuali Huo Dongming, semua orang memasang ekspresi jijik di wajah mereka. Karena pada kompetisi tahun-tahun sebelumnya, daerah militer Jinling selalu berada di posisi terbawah. Sekarang dia benar-benar mengalahkan Ryuga dan melonjak ke puncak level kedua. Ini sulit untuk mereka terima. Seperti, banyak orang, mereka tidak akan iri karena Jack Ma lebih kaya dari mereka. Tapi mereka akan iri dengan kerabat miskin mereka yang memenangkan 5 juta sekaligus. Kesenjangan psikologis ini membuat mereka iri dan bahkan sedikit kesal. Qiu Bocheng dari wilayah militer Yanjing duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya muram dan menakutkan, seolah hendak memakan seseorang. Pada kompetisi tahun-tahun sebelumnya, Long Ya dari daerah militer Yanjing selalu menjadi juara pertama dengan keunggulan absolut. Tapi sekarang, daerah militer Jinling telah mencuri perhatian, yang membuat wajah Qiu Bocheng tidak tahu malu dan ekspresinya sangat jelek. Melalui layar TV, Qiu Bocheng menemukan bahwa setelah mencapai puncak, tim bayangan tidak tinggal diam, tetapi mulai melakukan misi tingkat ketiga. Sejauh menyangkut situasi saat ini, jika mereka yang pertama menyelamatkan para sandera, maka kehormatan pertama akan diberikan kepada orang lain. Untuk amannya, Qiu Bocheng mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke nomor tak dikenal. Beberapa menit kemudian, saya menerima pesan teks dari pihak lain. Ini adalah isyarat yang baik dan tidak memiliki isi yang substantif. Melihat pesan teks ini, Qiu Bocheng meletakkan kembali teleponnya dan berpikir. Saya meminta mereka untuk menghapus tanda dan petunjuk di sepanjang jalan, dan mengganti pengawal yang menjaga para sandera dengan master tingkat Wuzong. Dalam game ini, tidak ada seorang pun kecuali Zhao Nantian yang bisa menyelamatkan para sandera. Kebaikan. Apa yang terjadi? Kenapa TV-nya berwarna hitam? Mungkin karena listrik padam, dan peralatan listrik lain di rumah juga mati. Semua orang sangat tenang dengan kejadian tak terduga ini. Bagaimanapun, mereka telah menjalani sebagian besar hidup mereka. Kecuali monster seperti Su Chen muncul, sulit bagi mereka untuk terkejut oleh apapun. Tapi wajah Huo Dongming tidak terlalu cantik. Dia adalah tuan rumah kompetisi ini. Jika sesuatu terjadi di wilayahnya sendiri, bukankah ini jelas memberinya obat tetes mata? Lihat dan lihat apa yang terjadi. Mengapa listrik padam padahal semuanya baik-baik saja? Kata Huo Dongming keras. Pak Tua, ayo kita periksa sekarang. Aku membuatmu tertawa. Sepertinya aku tidak melakukan bagian tertentu dengan baik, kata Huo Dongming sambil tersenyum. Kamu sudah terbiasa dengan saat-saat indah, kenapa kamu begitu sopan? Kata Du Angguo sambil tersenyum. Bukan masalah besar. Tanpa TV, kita hanya bisa menunggu di sini. Kebetulan semua orang bisa menebak siapa yang pada akhirnya akan memenangkan kejuaraan. Jika itu masalahnya, tidak ada seorang pun yang akan menebak pertanyaan membosankan seperti itu. Karena ada gigi naga di sini, maka kejuaraan harus menjadi milik mereka. Tapi sekarang berbeda. Tim bayangan wilayah militer Jinling memenangkan tempat pertama di tingkat kedua dengan cara yang sulit dipahami orang awam, dan ketegangan pun muncul. Tak perlu dikatakan lagi, saya pasti akan bertaruh pada Long Ya. Meskipun Shadow telah memenangkan level kedua, saya masih lebih optimis tentang Long Ya. Zhao Nantian sangat kuat sehingga dia juga disebut tuan muda ketiga Yanjing. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Masuk akal, aku akan bertaruh pada Long Ya juga. Kalian, Shadow telah tampil sangat baik tahun ini dan jelas merupakan kuda hitam. Mengapa kalian mengincar Long Ya? Kata Qiu Bocheng sambil tersenyum.
Kekuatannya ada di sini, kita tidak bisa mengatakan apapun yang bertentangan dengan keinginan kita. Kalian, itu benar, ha. Qiu Bocheng tertawa. Melihat semua orang berada di pihak Qiu Bocheng, Huo Dongming tersenyum dan berkata, saat berbaris dan bertarung, yang terpenting adalah kejutan. Jadi hari ini saya akan melakukan yang sebaliknya. Saya bertaruh pada bayangan. Dia mengatakan ini, tapi Huo Dongming juga optimis tentang Long Ye di dalam hatinya. Juara 8 kali, kekuatan dan warisannya ada di sana. Meski kalah satu level, itu tidak berarti apa-apa. Dengan kualitas militer mereka, di level ketiga, tugas menyelamatkan para sandera, mereka, Ryuga, pasti akan menang, tidak ada keraguan tentang ini. Tapi Huo Dongming dan Duango telah berteman selama bertahun-tahun, dan mustahil baginya melihat kawan lamanya kehilangan muka. Qiu Bocheng duduk di sandaran kursi sambil tersenyum, tidak cemas sama sekali. Untuk amannya, saya melakukan beberapa trik di kompetisi tingkat ketiga. Apakah mereka diam-diam ingin menang? Itu tidak mungkin. Juara terakhir pastilah Long Ye. Pada titik ini, tidak ada ketegangan. Dang dang dang. Saat beberapa orang sedang berbicara, ada ketukan di pintu di luar, dan saya tidak tahu siapa itu. Bersambung.